Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menganalisis lebih dari satu saham ya. Jadi sudah saya siapkan ada 3 saham yang akan kita lihat bersama bagaimana pergerakannya, yaitu saham BTPS, saham Hexa, dan kemudian saham TMAS. Jadi kita akan lihat bagaimana pergerakannya dan kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari saham-saham tersebut. Oke, langsung aja yang pertama kita akan menganalisis dulu saham BTPS ya. Nah, di sini seperti biasa kita akan melihat menggunakan time frame bulanan terlebih dahulu ya. Nah, dimana kalau di sini kita lihat untuk time frame bulanan sendiri saham BTPS ini nampak terlihat struktur downtrendnya sangat kuat ya. Di sini saya buatkan resisten trendline downtrendnya, garis biru yang menungkik ke bawah ini yang di atas ini ya. Dimana ini adalah resisten awalnya, dan kemudian di sini resisten kedua, dan kemudian di sini resisten ketiga, di sini dan resisten keempatnya, dimana semakin lama resistennya semakin lama semakin menurun ya di situ. Nah, kemudian kalau lihat dari struktur supportnya, nah ini ada support yang garis ungu paling bawah ini ya, dimana kotak-kotak ini. Nah, ini adalah support terdahulunya, dimana di tanggal 2 Mei 2018 itu adalah harga terendahnya adalah di harga 1190 ya. Nah, kemudian ternyata saham BTPS ini di hari closing kemarin itu di tanggal di tanggal berapa kemarin ya? Tanggal 29 April ya. Nah, sekarang kan tanggal 30 ya. Ternyata dia closingnya menembus area ini ya, menembus area ini, di mana dia closingnya di harga 1125. Berarti kalau bisa kita simpulkan sendiri di sini, dia sudah menembus support terkuatnya atau support pertamanya di tahun 2018. Berarti bisa dibilang dia sudah menjebol supportnya. Nah, kemudian berarti kalau support dijebol, berarti ini akan berubah fungsi menjadi area resisten selanjutnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita simulasikan ke depannya, pergerakannya itu akan seperti ini. Nah, seperti itu ya, dimana dia akan bergerak semakin lama semakin ke bawah ya pergerakan harganya, kalau dia tidak berhasil kembali berada ke atas area resistennya atau tidak berhasil kembali menembus area resisten yang ada di atasnya. Oke, kita menggunakan daily untuk melihat lebih jelas lagi ya. Nah, seperti ini ya. Kemarin itu sempat dia ternyata berhasil mantul di area supportnya ini di tanggal 14 Maret 2024, tetapi ternyata di tanggal berapa? Di tanggal 16 April 2024 akhirnya ditembus, dan kemudian di sini bisa dibilang dia retest ya. Nah, ini dia retest di mana dia ingin menguji resistennya itu apakah berhasil ditembus atau enggak. Ternyata hanya menyentuh aja ekornya, dan kemudian dia lanjut kempes lagi di harga 1125. Oke. Nah, jadi kalau pertanyaannya ini dia mau kemana? Ya kita nggak tahu ya, karena udah nggak ada lagi resisten, udah nggak ada lagi support di bawahnya, karena support sebelumnya itu ada di sini. Ini adalah harga terendahnya di tahun 2018. Jadi tidak ada harga terendah lagi setelah tahun itu. Nah, berarti dia akan menciptakan harga terendah selanjutnya atau support-support selanjutnya di sini. Nah, jadi nggak ada yang tahu ya dia bakal kemana. Nah, jadi kesimpulannya kalau kalian yang punya saham BTPS ini, kalau menurut saya pribadi ada baiknya kita bisa keluar dulu aja, dimana dia sudah menembus harga atau support terkuatnya atau support terdahulunya yang bisa dibilang cukup kuat ya, dimana 2018 sampai 2018 ke 2024 baru ditembus, bisa dibilang itu sekitar 6 tahun ya, akhirnya ditembus saat ini. Jadi ada baiknya keluar dulu. Nah, untuk yang belum punya saham BTPS ini, saya sarankan jangan masuk dulu. Masuklah kalau dia sudah berada di atas area harga 1225 atau di atas area ungu ini ya. Seperti itu. Nah, kalau dari ini sendiri, garis EMA 50 sendiri, dia konsisten solid terus tetap berada di bawah di bawah garis EMA 200-nya ya. Di sini setelah terbentuk dead cross, garis EMA 50 memotong ke bawah garis EMA 200 dan kemudian lanjut turun longsor terus sampai harga saat ini. Oke. Nah, jadi seperti itu ya untuk saham BTPS.
Selanjutnya ada saham TMAS ya, dimana di sini kalau kita lihat dari struktur EMA 50 dan EMA 200-nya bisa dibilang dia bagus ya pergerakannya uptrend, dimana garis EMA 50 berada di atas EMA 200 dan bisa dibilang jaraknya cukup jauh ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini saya menggunakan time frame bulanan seperti biasa. Dia saat ini berada di struktur sideways ya. Jadi bisa dibilang enggak uptrend, enggak juga downtrend. Dimana supportnya melandai dan resistennya juga melandai di sini. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Ini adalah supportnya dan kemudian di sini support juga, dan kemudian saat ini dia berada di area supportnya kembali ya di sini. Nah, ini supportnya, titik-titiknya ketika dia menyentuh area support ini di harga 150, batas atasnya dan batas bawahnya ada di harga 130. Nah, kemudian ini adalah resistennya satu dan kedua, dimana dia ketika menyentuh area ini, area harga 340, dan kemudian dia lanjut turun lagi, menyentuh lagi, dan kemudian turun lagi. Oke, kita lihat menggunakan daily. Nah, kalau daily-nya seperti ini. Kalau dari struktur EMA 50-nya, ternyata dia kemarin terbentuk yang namanya dead cross di sini. Di sini hampir terbentuk dead cross, tapi ternyata nggak jadi ya, hanya bersentuhan aja. Dan kemudian garis EMA 50 kembali naik ke atas dan menjauhi dari garis EMA 200. Nah, akan tetapi ternyata di sini terjadi dead cross, di mana garis EMA 50 memotong ke bawah garis EMA 200 dan candle-candle berada di bawah garis EMA 50, tetapi masih tertahan di area ini ya, di area supportnya ini di harga 150 dan 130. Nah, di sini kita lihat ini juga dia menyentuh dan kemudian lanjut naik lagi. Nah, di sini ya ada dua. Nah, berarti kalau saat ini, kondisi saat ini, kalau sama seperti sebelumnya, dia sedang berada di area support ya. Nah, dimana kalau kita lihat dari pola sebelumnya di sini, ketika dia menyentuh area support dan kemudian sampai ke harga ke harga 196, dia naik sekitar 47%. Seperti itu. Oke, kita akan cari resistennya coba. Nah, anggap aja ini adalah resisten terdekatnya ya. Ini akan saya bungkus dari ekor sampai ke badan. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk yang belum punya saham TMAS ini, selagi dia masih berada di area supportnya, kita bisa mulai cicil masuk ya. Jadi di sini kemarin ada pembagian dividen juga di tanggal berapa ini? Tanggal 16 April 2024. Oke, kita lihat dulu 16 April. Ex-date-nya ternyata di sini ada gap ya. 16 April 2024. Oke, dimana ada gap. Bisa bilang gapnya cukup kecil. Coba kita buat dulu. Cuma segini ya. Nah, seperti itu. Tapi ini kita abaikan aja, Nah, jadi kita bisa mulai cicil ambil dari saham TMAS ini. Misal kita ambil di harga-harga, kalau dia turun lagi baru kita jemput. Misal di harga 140 kita ambil di sini, dan kemudian batasan cut loss kita satu tick aja di bawah area ini. Oh, lumayan tebal ya ternyata ya. Baru resistennya di sini. Oke, berarti kalau saran saya ambil aja di bawah-bawah lagi ya. Misal kita ambil atau jemput di bawah di harga 136. Di harga 136, dan kemudian batasan cut loss kita satu tick atau dua tick di bawah area ini, di bawah harga 130, anggap aja di harga 127. Nah, itu presentasi take profit kita presentasi cut loss kita adalah 6,62%, dan kemudian target profit kita maksimal di 36% ya, di harga 185. Atau kita cari resisten dulu terdekatnya lagi, yang resisten minornya ya di sini. Nah, ini ada target awalnya di harga 172 dengan presentasi 26,47%. Nah, kalau kayak gini kan dia masih jauh ya dari area supportnya. Kita bisa mulai cicil masuk aja biar nggak ketinggalan. Siapa tahu nanti dia ternyata nggak sampai ke harga-harga 130 atau 135, ternyata dia sudah lanjut naik lagi seperti itu. Misal aja nanti dia turun cuma sedikit gini ya, terus dia lanjut naik seperti ini. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan juga dia turun dulu sampai dalam, atau bahkan
lewat dari harga 130 itu juga ada kemungkinan ya seperti itu. Nah, jadi kalau seumpama nanti kita ambil udah di harga-harga 146 misalnya, nah itu jangan langsung masukin semua dana, cicil aja dulu dibagi 5 atau dibagi 6 aja dulu dananya. Jadi misalnya kalau tidak turun lagi ke harga-harga 139, 133 kita bisa serok ya, bisa ambil lagi. Nah, tentunya kalau dia lewat dari supportnya langsung kita cut loss, jangan kita tahankan. Nanti malah kita punya potensi nyangkut dari saham TMAS ini. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk yang sudah punya saham TMAS ini saya simpulkan kembali. Nah, kalau seumpama dia tidak menembus harga atau belum menembus harga 130, kita pertahankan aja terus ya. Dimana kemungkinan dia masih akan bergerak sideways di dalam area kota ini ya. Nah, seperti ini. Menyentuh ke sini dan kemudian nanti lanjut turun lagi seperti itu. Nah, seperti itu ya. Selagi dia belum menembus harga 130, kita masih aman, hold terus. Ada kemungkinan dia akan kembali ke harga 340-an. Jadi kalau yang misal beli di harga-harga ini, di support ini, dan kemudian dia sampai ke area resisten tahun berapa ini? Dia pernah disentuh di tahun 2023, 23 Mei 2023, berarti setahun yang lalu ya. Nah, itu kita akan mendapatkan profit sekitar 138% dari saham TMAS ini, dimana ini bisa dibilang support yang cukup kuat ya, dan kemungkinan dia bisa bisa dicapai lagi ya, dimana kalau kita lihat dari pola sebelumnya, ini dia disentuh di tahun 2022 bulan Juni, dan kemudian disentuh lagi di tahun 2023 di bulan Maret. Nah, bisa dibilang jaraknya 1,5 tahun ya. Nah, seperti itu. Mungkin di tahun ini dia akan kesentuh lagi untuk di harga 320, dengan catatan selagi dia tidak menembus supportnya ini, kita masih aman terus untuk hold terus jangka panjang. Oke, sekian aja. Kita selanjutnya ada saham Hexa. Nah, jadi di sini saya menggunakan time frame bulanan. Nah, ini adalah harga tertinggi dari saham Hexa ya, dimana itu adalah menyentuh harga 11.500 dan kemudian dia longsor terus sampai saat ini di harga 6.025. Nah, dan kemudian kalau kita lihat dari struktur EMA 50 dan EMA 200-nya pada saat ini, ternyata sini sudah mulai ada membaik ya, dimana di sini terjadi yang namanya golden cross, dimana garis EMA 50 berada di atas garis EMA 200 dan bisa dibilang jaraknya cukup jauh juga ya. Oke. Dan di sini kalau kita lihat ada garis ungu, ada kotak ungu seperti biasa. Ini adalah area resistennya. Di sini resisten 1, dan kemudian di sini juga bisa ya, ini adalah resisten juga. Nah, kemudian ketika resisten di breakout di sini, resisten di breakout ya, dan kemudian dilanjut naik terus dan kemudian menjadikan area resisten itu menjadi area supportnya di sini. Nah, di sini support ya, dimana dia menyentuh dan kemudian lanjut mantul lagi. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan ada garis resisten trendline downtrendnya ini ya, dimana ini adalah resistennya yang semakin lama mengalami penurunan. Itu 1, dan kemudian di sini 2, dan kemudian di sini ini belum ya, belum final ya kalau yang ini. Nah, mungkin ini adalah yang ketiganya, mungkin ada kemungkinan. Oke, kita akan lihat time frame hariannya. Nah, jadi seperti ini ya, dia di dalam kotak ini. Nah, dan kita lihat di sini ternyata dari struktur EMA 50 dan EMA 200-nya cukup menarik ya. Di sini terjadi yang namanya golden cross, garis EMA 50 memotong ke atas garis EMA 200, dan kemudian dia naik sampai ke harga 6.900, jadi mengalami kenaikan sekitar 26,31%, dan kemudian terjadi dead cross di sini, dan dia mengalami penurunan sekitar berapa persen? Hanya 12% aja. Dan kemudian saat ini dia terjadi yang namanya dead golden cross kembali. Dan dia naik sekitar berapa persen ini? Naik sekitar 10%, dan kemudian saat ini dia sudah kembali menurun kembali ya ternyata. Oke. Nah, berarti kalau kita simpulkan saat ini dia sedang berada di area supportnya. Nah, di sini saya tunjukkan kembali ya, ini adalah support
Yang dimana support ini adalah sebelumnya adalah area resisten di sini, dan kemudian resistennya di breakout, di sini di breakout, tetapi akhirnya di breakdown kembali ya di sini, di breakdown kembali di sini ketika dia di masa ex-date-nya dia terjadi gap ya di sini, dimana dia pada tanggal 6 Oktober 2023 dia membagikan dividen sebanyak Rp768 per lembar. Jadi bisa dibilang cukup jumbo ya untuk saham Hexa ini. Dan kemudian terjadi gap yang menganga cukup lebar di sini. Ini ya, ini gapnya. Nah, dan kemudian dia lanjut longsor terus, tapi kalau bisa kita lihat udah ditutup ya di sini. Ini coba kita lihat, oh ternyata belum ketutup dikit. Nah, udah ketutup sama yang ini. Oke, seperti itu. Nah, dan kemudian ini tadi di breakdown ke bawah, dan kemudian ketika support di breakdown maka dia akan berubah fungsi menjadi area resisten selanjutnya. Nah, di sini jadi resisten, dan kemudian kembali di breakout ya, di breakout di sini, dan ketika resisten di breakout maka berubah fungsi menjadi area support selanjutnya. Nah, di sini dia diuji ya, di sini dia diuji, masih nggak tembus, di sini juga masih apa sih ini? Di sini juga masih nggak tembus. Nah, dan kemudian berarti kalau kondisi saat ini dia sudah atau kembali mendekati area support ini ya di harga 5.975. Oke, jadi kalau yang belum punya, apa kita sudah bisa beli? Oh, jawabannya sudah bisa sih sebenarnya. Coba anggap aja kita ambil atau beli di harga closing kemarin ya, di harga 6.025. Batasan cut loss kita buat 1 tick atau 2 tick aja di bawah harga 5.850 ya. Nah, kemudian target terdekat kita di area sini, di harga 6.400 di area resisten sebelumnya di sini ya. Nah, seperti ini. Dimana itu adalah area resisten sebelumnya. Nah, jadi kalau kita masuk di harga 6.025, jadi kita ada kemungkinan dapat sekitar 6,22% kalau dia bergerak naik sampai ke area resisten. Dan kemudian kalau ternyata dia turun, kita harus merelakan sekitar 4,15% dari saham Hexa ini ya. Oke. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan adalah resisten trendline downtrendnya ini ya, dimana dia kalau seumpama nanti dia tidak berhasil menembus resisten trendline downtrend ini yang warna garis biru di atas itu, ada kemungkinan pergerakannya akan seperti ini. Dia cuma sampai sini dan kemudian dia lanjut turun seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau yang sudah punya saham Hexa ini gimana? Ya, tergantung. Kalau kalian mau bisa saham Hexa ini tujuannya untuk apa? Untuk investasi jangka panjang atau untuk investasi trading harian atau jangka pendek seperti itu. Nah, ada pilihan di sini. Pilihan pertamanya kita bisa keluar ketika dia menembus harga 5.850. Karena apa? Kalau seumpama dia menembus harga 5.850, dia akan lanjut turun ke harga 4.990, di mana itu jaraknya cukup lumayan jauh ya. Di sini sekitar 19%-an atau bisa bilang 20%-an. Itu pilihan pertama. Kalau pilihan keduanya kita maksimalkan aja ketika dia sudah menembus harga 4.610, kita bisa keluar dulu aja, dimana itu adalah area support resisten terkuatnya. Bisa dibilang itu adalah resisten terdahulu. Harusnya itu adalah menjadi support yang kuat yang tidak bisa tembus. Tapi kalau sumpah menjadi tembus juga, berarti tekanan downtrendnya akan semakin kuat lagi ya. Oke, seperti itu aja ya. Jadi 3 saham sudah kita analisis bersama. Semoga video ini bermanfaat. Kalau masih ada pertanyaan atau masih bingung bisa komen-komen aja di bawah. Oke, sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.